Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa'fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar wa ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Jami' At-Taufiq wa ta'ala. Alhamdulillah, kita selalu haturkan, kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat pemilik sekalian alam yang memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang paling besar, yakni adalah kenikmatan iman. Yang kenikmatan iman ini hanya diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat Ar-Rahman, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat Ar-Rahim. Rahimnya Allah ini untuk semua manusia, tetapi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Allah Maha Pengasih, Allah memberi rizki untuk semua manusia, tapi Allah memberikan kasih sayangnya berupa keimanan hanya untuk orang-orang yang masuk ke dalam ajaran Islam. Maka berbanggalah kita, berbahagialah kita, karena kita termasuk orang-orang yang diberikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan kita terus mengucapkan hamdalah, terus mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan makin sayang dan cinta kepada kita. Jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kajian saya berjudul Menggapai Derajat As-Siddiq. Kenapa kita harus menggapai derajat As-Siddiq? Biasanya kita ini kan akan semakin semangat kalau kita tahu alasannya, ya Bapak Ibu ya. Misal Bapak Ibu, kenapa sih Bapak Ibu kerja dari jam 6 berangkat jam 6 atau bahkan berangkat jam 5 pulang-pulang maghrib? Kenapa sih Pak Bu? Oh, tujuannya adalah memberikan nafkah terbaik untuk anak dan istrinya, sehingga nanti saat kemudian kita sudah beranjak tua, untuk anak, untuk istri saya itu sudah terpenuhi. Kan gitu ya Pak ya? Dengan tujuan itu, dengan alasan itu, kemudian kita rela Pak, pagi-pagi habis sholat subuh di Masjid At-Taufiq keluar langsung. Bahkan ada yang manasin motornya ini sebelum subuh, manasin mobilnya sebelum subuh. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena punya tujuan yang jelas, dan itu dia lakukan bertahun-tahun. Begitu kan? Kenapa kita bekerja, kemudian kenapa kita beribadah, itu semua kalau tujuannya, kalau alasannya kita mendapatkan dengan kuat, maka insya Allah kita melaksanakan semua hal ini bisa konsisten, bisa melakukannya dengan yang terbaik. Maka kemudian kenapa kita harus menggapai derajat As-Siddiq? Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa."
Barang siapa yang dia itu mentaati Allah dan Rasulnya, maka dialah orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada dia. Siapakah mereka? Dari kalangan as-siddiqin, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dan dari kalangan as-siddiqin, was-syuhada, dan dari kalangan as-syuhada, was-shalihin, dan dari kalangan as-shalihin, orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka akan mendapatkan tempat kembali, mereka akan mendapatkan jannah yang paling mulia untuk mereka. An'amallah, ini para ulama tafsir kemudian mengaitkan ini adalah yang kita minta setiap hari dalam surat Al-Fatihah. Kita surat Al-Fatihah itu kan ayat 1 sampai 3 isinya kan memuji Allah. Mintanya setelah itu kan ya Pak ya. Mintanya apa Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Yang kita minta dalam surat Al-Fatihah yang kita baca itu cuma satu Pak. Tapi permintaan itu permintaan yang sangat lengkap. Satu ayat tapi sudah lengkap. Apa? Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Kemudian dilanjutkan ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang an'amta alaihim, yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai atau jalannya orang-orang yang Engkau sesatkan. Nah, an'amta alaihim dalam surat Al-Fatihah ini ulama menafsirkan itu ditafsirkan dengan ayat yang saya baca tadi, An-Nisa ayat yang ke-69. Jadi jalannya orang-orang yang diberikan kenikmatan itu, kemudian Allah jelaskan lagi itu yang mendapatkan kenikmatan itu 4 golongan, 4 klasifikasi manusia, 4 gelar. Yang pertama adalah nabi, yang kedua adalah siddiqin, yang ketiga adalah syuhada, yang keempat adalah solihin. Yang pertama kita udah gagal Pak, karena nabi terakhir udah dikat, itu nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang ngaku-ngaku nabi itu cuma ngaku-ngaku doang Pak. Kalau cuma ngaku-ngaku mah banyak loh. Bahkan sekarang ada yang ngaku-ngaku bisa bercakap-cakap dengan malaikat. Lama-lama bercakap-cakap dengan cacing. Lama-lama bercakap-cakap dengan Masya Allah. Ya Pak ya. Nah, nabi udah nggak bisa. Setelah nabi apa Pak? Gelar yang bisa diraih untuk kita menjadi orang-orang yang diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Siddiqin. Siddiqin itu yang disebut pertama kali. Bahkan dia disebutkan sebelum syuhada. Syuhada itu kan mati syahid ya Pak ya. Yang paling bisa mati syahid itu sekarang saudara-saudara kita di Palestina. Itu mereka udah jelas. Yang meninggal, yang terbunuh, dari rakyat sipil atau mereka dari kalangan orang-orang para mujahidin, itu mereka orang yang mati syahid. Nah, kita mah mati syahid juga. Kita kan bisa mati syahid yang mati syahid karena beribadah kepada Allah. Mati syahid karena menuntut ilmu. Gitu kan ya. Kalau mati syahid karena perang Pak, waduh. Negara kita bukan negara perang. Jadi ada 2 yang paling mungkin untuk kita lakukan. Siddiqin dan solihin. 2. Tapi yang pertama itu disebutkan siddiqin Pak. Siddiqin pertama disebutkan. Nah kemudian siddiqin ini ternyata merupakan sifat, siddiq ini ternyata merupakan sifatnya para nabi. Dalam surat Maryam Allah SWT berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad tentang ceritanya Nabi Ibrahim. Apa sifat Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam ayat itu?
siddiqan nabiyya. Ada dua sifat, siddiq dan nabi. Ulama mufassirin itu menafsirkan, disebutkan siddiq yang pertama sebelum nabi, ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap nabi sebelum dia menjadi nabi, Allah berikan dia karakter siddiq. Jadi syarat seseorang jadi nabi itu dia mempunyai karakter as-siddiq. Luar biasa ya, Pak. Bukan cuma para nabi, manusia perempuan yang paling mulia dalam surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mal masihu banu maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Ya. Tidaklah Al-Masih Isa bin Maryam itu adalah seorang rasul, kecuali hanyalah seorang rasul seperti rasul-rasul yang diutus sebelumnya. Wa ummuhu, dan ibunya Al-Masih itu siddiqah, mempunyai gelar siddiqah. Jadi kalau laki-laki siddiq, kalau perempuan siddiqah. Siapa itu Maryam? Maryam adalah satu-satunya perempuan yang dia melahirkan seorang nabi dengan tanpa dia kemudian dinodai oleh seorang laki-laki. Maryam adalah satu-satunya perempuan yang saat dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan ijabahi doanya. Bahkan tempat berdoanya Maryam, mihrabnya Maryam, itu menjadi tempat di mana Nabi Zakaria berdoa untuk mendapatkan keturunan bernama Yahya. Nabi Zakaria itu kan lama nggak punya keturunan, Pak. Dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa di Masjid Baitul Maqdis, di satu tempat ke tempat yang lain, dari satu sudut masjid ke sudut masjid yang lain, dia berdoa kepada Allah, dia sholat doa, belum dikaruniai. Kemudian dia minta kepada Maryam, wahai Maryam. Jadi di Masjid Baitul Maqdis itu dulu ada satu mihrab. Mihrabnya itu mungkin seperti ini ya, Pak ya. Mihrabnya itu khusus tempatnya Maryam. Nah, Nabi Zakaria minta kepada Maryam, wahai Maryam, tolong mihrabnya ini, tolong perkenankan saya untuk berdoa di mihrab engkau, wahai Maryam. Sekali doa, kasih anak. Tempatnya aja semujarab itu, sesakral itu. Makanya kemudian itu kan ceritanya kan sebelumnya Nabi Zakaria itu bilang kepada Maryam, wahai Maryam, kami tidak memberikan kepada engkau makan dan engkau tidak bekerja. Dari mana engkau mendapatkan makanan? Dan jawab Maryam, saya mendapatkan makanan dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta saya. Tempatnya, dirinya itu sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa gelar Sima? Apa gelar Maryam? Siddiqah. Bukti lain lagi, Pak. Manusia yang menurut Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, kalaulah setelah saya ada seorang yang layak untuk menjadi nabi, maka itu hanyalah Abu Bakar As-Siddiq. Apa gelar Abu Bakar? As-Siddiq. Umar punya gelar Al-Faruq. Utsman punya gelar Dzunnurain. Ali punya gelar Abu Turab. Abu Bakar apa gelarnya? Manusia yang paling mulia setelah para nabi, laki-laki yang paling mulia setelah para nabi, itu bergelar As-Siddiq. Maka kemudian dari sini jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka sangat penting bagi kita untuk kemudian kita berkaca melalui penafsiran-penafsiran para ulama dan melalui cerita-cerita para ulama berkaitan dengan
sebenarnya yang disebut as-siddiq itu karakternya seperti apa sih? Gitu kan ya Pak ya. Nah, Mus'ab bin Zubair dalam sebuah riwayatnya saat dia menceritakan tentang Abu Bakar as-Siddiq, beliau menyampaikan bahwa mayoritas ulama itu sepakat, atau mayoritas umat Islam itu sepakat Abu Bakar bergelar as-Siddiq karena beberapa sifat beliau. Perhatikan Pak, karena beberapa sifat beliau. Yang pertama adalah beliau adalah orang yang selalu bersegera, atau orang yang menjadi pertama kali untuk dia meyakini, membenarkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi syarat pertama seorang bergelar as-Siddiq itu adalah dia harus segera yakin, segera percaya. Jadi orang yang pertama kali meyakini segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW. Ada sebuah cerita Pak. Abu Bakar as-Siddiq itu kan tinggalnya satu komplek dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu setelah menikah dengan Khadijah, itu beliau tinggalnya di rumahnya Khadijah. Nah, di Mekah dulu itu orang-orang dari kalangan para saudagar itu mereka punya kompleks sendiri. Mungkin kalau sekarang kompleks orang-orang elit gitu ya. Di Jakarta juga ada kan ya Pak ya. Oh kalau orang tinggalnya di sono, wah ini orang elit nih. Oh kalau perumahan ini perumahan elit gitu kan ya. Ada ya Pak ya. Nah di zaman dulu di Mekah juga kayak gitu Pak. Nah di perumahan elit itu Rasulullah bertetangga dengan Abu Bakar as-Siddiq. Nah inilah pertama kali kemudian terjalin persahabatan antara Rasulullah dengan Abu Bakar as-Siddiq. Jadi persahabatannya itu justru yang paling kuat ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah. Beliau bersahabat dengan Abu Bakar sekitar 10-15 tahun sampai kemudian Rasulullah menjadi seorang nabi. Nah, ketika Rasulullah SAW 40 hari beliau bersembunyi, bertahanus atau beribadah di Gua Hira, berdiam diri di Gua Hira. Kemudian turun malaikat Jibril memberikan wahyu pertama berupa Iqra. Ayat pertama sampai ayat kelima surat Al-Alaq. Kemudian Rasulullah itu kan pulang. Yaitu ceritanya itu di malam hari. Rasulullah SAW itu pulang dari Gua Hira menuju rumahnya dalam keadaan menggigil. Saat Rasulullah SAW menggigil, apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu, apa yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha? Nih Bu, suami pulang ke rumah dalam keadaan menggigil, ketakutan, cemas, kecewa. Ngetok pintu. Saat dibukakan pintunya oleh Khadijah, apa yang pertama kali dilakukan oleh Khadijah? Khadijah tidak bertanya, kenapa? Tapi yang dilakukan oleh Khadijah adalah memeluk suaminya, membawa masuk ke dalam, kemudian diarahkan untuk ke tempat tidur, diselimuti suaminya, diajak untuk istirahat. Gitu Bu. Jadi kalau lihat suaminya lagi cemas, itu jangan malah kemudian ditanyain. Malah kemudian ngapain? Habis ngapain? Oh, habis kena penurunan apa jabatan ya? Waduh, mau pusing gitu kan ya. Tapi ditenangkan. Ini Khadijah, perempuan yang tidak pernah ada istri Rasulullah yang lain yang bisa menggantikan beliau. Khadijah itu kan sampai Aisyah dia iri. Aisyah itu cemburu sama Khadijah. Saking cintanya Rasulullah sama Khadijah. Ini sifatnya Khadijah itu kayak gini. Jadi diberikan ketenangan suaminya. Karena laki-laki itu, seorang suami itu kalau posisinya kayak gitu ditampakkan di hadapan istrinya, itu berarti sudah posisi yang benar-benar butuh pertolongan ini gitu kan ya.
Gak gampang, ya Pak ya. Gak gampang laki-laki kemudian kok mencurahkan semuanya kepada istrinya. Satu laki-laki menyampaikan demikian itu berarti dia sudah posisinya sudah cuman butuh didukung. Gitu Pak. Kalau Khadijah, setelah beliau diselimuti, kemudian Rasulullah SAW, kenapa beliau diselimuti Rasulullah? Karena Rasulullah menyampaikan, bergetar hebat, kemudian beliau menyampaikan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, wahai Khadijah. Diselimuti oleh Rasulullah, dimasukkan ke dalam kamarnya, minta Khadijah tidak bertanya pun juga, Rasulullah istirahat. Bangun-bangun baru Khadijah bertanya, apa gerangan yang terjadi wahai suamiku? Jadi nanyanya setelah tenang. Setelah tenang, nah mungkin kalau sekarang Bu, setelah dikasih teh hangat gitu kan ya. Dikasih teh hangat ya kan, kemudian dipijitin sampai tidur gitu ya Bu ya. Nah, baru kemudian bangun tidur tanyain, kenapa wahai suamiku? Nanyanya bukan beberapa pertanyaan Bu, satu aja cukup gitu kan ya. Kenapa wahai suamiku? Baru Rasulullah bercerita 1, 2, 3 kejadian yang dialami. Ketakutan beliau didekap oleh malaikat Jibril. Tapi para ulama sirah itu dia menyampaikan bahwa ketika itu Khadijah tidak langsung beriman, maksud saya tidak langsung yakin dengan kenabian Muhammad. Makanya kemudian Khadijah mengajak Nabi Muhammad untuk bersama-sama ketemu dengan Waraqah bin Naufal, yang tidak lain adalah pamannya Khadijah. Nah, Waraqah bin Naufal ini salah satunya orang ahli kitab yang masih meyakini bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Setelah dinyamakan demikian, Waraqah bin Naufal diceritakan demikian Rasulullah, Waraqah bin Naufal menyatakan bahwa yang mendatangi engkau itu adalah Namus. Jadi kalau di kitab Injil namanya bukan Jibril, tapi Namus namanya. Yang mendatangi engkau itu adalah Namus, seperti yang datang kepada Isa. Kemudian Khadijah baru yakin, oh berarti suami saya menjadi seorang nabi, jadi seorang rasul. Kelar dari ketemu Waraqah bin Naufal, pulang ke rumah, Rasulullah SAW ini biasa kalau pagi hari itu beliau keluar nemuin Abu Bakar, ngajak ngobrol. Karena di antara semua penduduk Makkah pada saat itu mereka masih orang-orang jahiliyah ya Pak ya. Nggak cocok diajak ngobrol sama Rasulullah. Bukan orang-orang yang mengutamakan akal, tapi mengutamakan syahwat. Rasulullah nggak cocok dengan demikian. Rasulullah ngajak ngobrol Abu Bakar. Pertama kali disampaikan oleh Abu Bakar adalah cerita itu. Wahai Abu Bakar, saya gini diceritakan semuanya, mendapatkan wahyu. Apa jawaban Abu Bakar? Ini tadi ya, kriteria pertama. Bersegera menjadi orang yang pertama kali membenarkan segala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Sodakta ya Muhammad. Satu perkataan yang cukup untuk meyakinkan Nabi Muhammad SAW bahwa oh, saya punya teman. Oh, saya punya pendukung saya yang pertama kali. Ini Pak, bayangkan beratnya Nabi Muhammad ketika itu, ya kan, di kalangan orang-orang yang mereka semua tidak menyembah Allah, dia diminta untuk menyeru, mengajak mereka. Itu kan berat ya Pak ya? Kalau nggak ada pendukungnya. Yang jadi volunteer pertama itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar nggak tanya, bener Rasulullah? Nggak tanya, langsung Pak. Apa? Benar, saya percaya dengan kau ya Rasulullah. Itu perkataan luar biasa loh. Mohon maaf, ada yang jadi manajer nggak? Atau ada yang jadi leader nggak di tempatnya? Seneng kan ya kita ya, kalau seorang leader ya kan, kemudian dia mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan gagasannya, ya kan, kemudian nih anak buahnya langsung bilang, saya sepakat, saya ikut, saya mendukung, kan enak ya Pak ya?
Siapa ya? Kalau punya anak buah rebel banget ini. Nanya ini, nanya itu, kemungkinan gitu kan. Abu Bakar itu tipe kayak gitu. Kisah yang kedua, ini sudah masyhur di antara kita. Cerita di saat beliau Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Ini bentar lagi Isra Mi'raj ya. Silakan. Baik, Isra Mi'raj tersebut saat Rasulullah SAW itu melakukan Isra Mi'raj, maka kemudian dia bercerita kepada orang-orang musyrikin ketika itu. Orang-orang musyrikin sama bilang, wah makin aneh nih orang, makin gila nih Muhammad. Ketika itu Pak, ketika itu orang-orang muslim yang lain, mereka juga pada akhirnya jadi ragu-ragu, ini bener nggak sih Nabi Muhammad ini? Yang namanya keimanan ya Pak ya. Bayangkan Bapak mendapatkan cerita yang mustahil dari seseorang. Saya yakinnya kita dengan dia, misalkan ada sedikit keraguan ya Pak ya. Itu terjadi dengan muslim-muslim yang lain ketika itu. Mereka ragu pada akhirnya, ini bener nggak sih cerita ini? Kok kayak mustahil perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh, mendapatkan wahyu berupa salat 5 waktu dalam waktu hanya semalam. Itu kan mustahil secara akal di zaman dulu. Zaman sekarang mungkin masih bisa, zaman dulu mustahil. Dengan buruk yang sebagainya lagi, yang kecepatannya secepat cahaya diceritakan ketika itu ya. Sekarang mungkin masih bisa, zaman dulu udah sangat mustahil. Nah, saat kemudian orang-orang musyrikin ini menyampaikan berita itu, mereka datang berbondong-bondong bersama orang-orang muslim yang masih ragu, datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, diceritakan kepada Abu Bakar dari A sampai Z. Jawabannya Abu Bakar satu, kalau itu yang mengatakan Muhammad, maka saya percaya. Kalau Muhammad mengatakan yang lebih mustahil daripada itu, maka saya percaya. Keyakinan kita kepada Nabi kita itu harus sekuat itu, Pak. Keyakinan kita dengan perkataan Nabi kita, dengan sabda Nabi kita itu harus sekuat itu. Coba, kalau zaman dulu mungkin Abu Bakar ketemu langsung dengan Muhammad. Kalau sekarang kita gimana? Kita harus yakin dengan segala hadis, segala ayat Al-Quran yang turun dari lisan beliau. Yakin bahwa itu akan menunjuki kita. Yakin bahwa itu akan berikan kebahagiaan kepada kita. Yakin bahwa itu akan mensukseskan dunia kita. Saat kemudian turun sebuah ayat yang menyuruh kita untuk kemudian menjauhkan diri dari perbuatan riba, kita harus yakin bahwa riba itu tidak akan mensukseskan dunia kita. Kan gitu logikanya. Jadi bukan hanya sekedar kita percaya kepada Allah, kita kepada Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah, iya, bukan hanya sekedar itu. Yang paling penting adalah kita yakin dengan segala perkataan beliau. Kita imani segala perkataan Rasulullah SAW. Baik itu merupakan firman Allah ataupun itu sabda beliau berupa al-hadis. Yakin bahwa itu akan memberikan kesuksesan dalam hidup kita, walaupun kenyataannya mungkin pahit, Pak. Kenyataan logikanya mungkin pahit, logika kita. Itu kan bedanya kita dengan orang-orang, mohon maaf, dengan orang-orang di luar Islam. Kita ini penuh dengan hal-hal yang gaib. Antum beriman kepada Allah saja, antum pernah lihat Allah atau enggak? Allah boleh diraba, boleh dibentukkan atau enggak? Bahkan Rasulullah saja tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena nanti kenikmatan yang paling mulia, yang paling lezat yang didapatkan oleh orang-orang yang di dalam jannah nanti adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan paling besar yang didapatkan oleh orang yang masuk ke dalam jannahnya Allah. Itu segitu agungnya Allah. Islam itu penuh dengan hal-hal yang gaib, hal-hal di luar nalar kita. Yang kita harus meyakini semuanya itu. Ya kadang-kadang berapa?
Kalau kita yakin bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia mengatakan yang baik, mengatakan yang benar, mengatakan yang jujur, atau dia diam. Kalau ada orang kayak gitu, nggak ada orang gibah, ya Bu ya. Kalau ada orang yakin dengan seperti itu, nggak ada orang kemudian mencelakai saudaranya dengan perkataannya, mengadu domba saudaranya dengan perkataannya, ya kan? Dikuatkan lagi dengan ayat dalam surat pertama dari surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah mendapatkan neraka wail. Siapa itu? Humazatil lumazah. Orang yang mencela dengan perkataan, lumazah itu orang yang mencela dengan perbuatan dan sikap. Atau orang yang mencela manusia di depan mukanya, atau mencela manusia di belakang ketika dia tidak melihatnya. Masuk neraka wae orang yang kayak gini. Orang yang sukanya mengadu domba antar dua kelompok. Orang yang perkataannya ini merusak kerukunan umat Islam. Gitu kan ya, Pak? Nah, kalau kita yakin dengan itu saja, Pak, saya tidak akan ada hal-hal yang ini. Saya ambil salah satu contohnya dari banyak contoh yang berupa keyakinan kepada Allah SWT. Itulah kalau Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan saking Abu Bakar As-Siddiq ini yakinnya dengan Allah dan Rasulnya, saat kemudian Rasulullah SAW itu wafat, ketika itu semua manusia mereka sama ragu, bahkan mereka sama kecewa. Bahkan Umar bin Khattab menyampaikan, kalau ada di antara kalian, wahai sahabat Rasulullah, yang menyatakan Rasulullah wafat, maka saya akan penggal kepalanya. Umar kan gitu, Bang. Kenapa? Karena Umar saking sedihnya Umar. Tapi apa dikatakan Abu Bakar As-Siddiq, perkataan yang sangat masyhur sekali. Oh ya. Perkataan yang sangat masyhur sekali, Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan, kalau kalian beriman kepada Muhammad, maka Muhammad telah meninggal. Kalau kalian beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, maka Tuhan yang Maha Esa itu akan selalu hidup dan tidak akan pernah meninggal. Setelah itu beliau kemudian menyampaikan surat Yasin, ya kan? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kalian ini adalah orang, engkau itu akan meninggal. Surat Zumar ya, surat Yasin, mohon maaf, surat Zumar. Engkau ini akan meninggal dan semua manusia itu akan meninggal. Kemudian semua orang sama tersadar. Oh iya, yang kita sembah adalah Allah. Yang kita ikutin adalah Allah SWT. Melalui perantara nabinya, utusannya, yakni Muhammad Rasulullah. Muhammad sudah meninggal, tapi ajaran Allah akan selalu. Umar kemudian menangis tersungkur di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, menyampaikan permohonan maafnya kepada Abu Bakar atas apa yang sudah dia katakan. Kenapa Abu Bakar berprinsip demikian, Pak? Karena dia menjadi orang yang pertama kali membenarkan ajaran Islam. Sebegitu yakinnya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus pertama. Ini baru satu ya, banyak waktunya sudah habis. Ada 4 kriteria Siddiq. Lama ya, Pak, ternyata, Pak. Nggak terasa ya, Pak ya. Saya sudah diingatkan tadi oleh Ustaz Fik, selanjutnya kita akan buka tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini kita azan jam 19 lebih 10 ya. Tadi pas ya, 10 menit.
kita berikan waktu kepada Bapak Ibu jamaah dan Allah Ta'ala. Kalau ada yang menanyakan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mencontoh pertanyaannya agak mirip ya dengan apa yang saya mendengar sebuah YouTube. Antum semua tahulah, ustadznya namanya Gus Baha. Saya ditanyakan dengan pertanyaan yang serupa, jawabannya cuma satu, Pak. Ngaji. Mengaji, Pak. Mengaji itu mendalami ilmu agama lagi. Keyakinan itu muncul dengan banyaknya ilmu yang masuk ke dalam diri kita. Makanya orang-orang yang berilmu itu, kalau kata Allah SWT dalam firman Allah dalam surat Al-Mujadilah, ya kan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang berilmu itu mempunyai derajat lebih tinggi. Kenapa dia mempunyai derajat lebih tinggi? Karena keyakinan dia itu tadi. Karena keyakinan dia yang lebih. Dan orang-orang berilmu itu ciri khas atau salah satu sifatnya yang paling nampak apa sih? Diterangkan dalam surat Fatir, orang berilmu adalah, para ulama itu adalah orang yang semakin besar rasa takut dia kepada Allah SWT. Itu berkorelasi dengannya. Jadi karena dia semakin takut kepada Allah, maka dia akan semakin cinta kepada Allah. Khosyah itu adalah ketakutan karena sebuah wibawa, bukan ketakutan karena sebuah ancaman. Bedakan ya. Jadi disebut dengan khosyah itu ada ketakutan ya karena Allah itu zat yang maha besar, maka kita takut kepadanya. Gitu ya. Bukan karena takutnya karena Allah itu karena kita itu tidak bisa masuk ke dalam karena kita akan disiksa yang lain sebagainya lagi, bukan. Tapi ketakutan yang terjadi karena kita melihat kebesaran Allah SWT, besarnya Allah SWT. Itu penting untuk kita dapatkan. Itu pertama, untuk menambahkan keyakinan demikian. Kemudian yang kedua, menambahkan keyakinan adalah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah SWT. Ibadah yang paling bisa untuk mempertebal iman kita itu adalah sholat malam. Makanya saat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang awal tadi, kemudian Rasulullah SAW tidak mendapatkan wahyu selama 1 bulan, wahyu yang setelah itu turun memerintahkan untuk Rasulullah SAW sholat malam. Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Kenapa disebutkan demikian? Karena salat malam itu bisa mempertebal keyakinan kita kepada Allah SWT. Yang ketiga, masih di ayat yang sama, warattilil qur'ana tartil. Banyaklah membaca Al-Qur'an dengan tartil. Bacalah dengan tartil ada 2. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan makhraj dan tajwid yang benar. Yang kedua adalah mentadaburi isi Al-Quran yang kita baca. Kalau kita melakukan itu semua setiap hari, ngaji kita rutin,
memperbanyak khazanah ilmu syar'i kita rutin lakukan. Yang kedua, kita rutin untuk sholat malam. Yang ketiga, kita rutin untuk mentartilkan Al-Quran setiap hari. Itu niscaya akan semakin mempertebal keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholat malam, apa yang harus kita lakukan untuk semakin bertebal keimanan kita? Dalam surat Az-Zariyat disebutkan, wabil asharihum yastaghfirun. Kalau di waktu-waktu sahur, setelah sholat malam, sebelum masuk azan subuh, maka yang harus kamu lakukan adalah banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah. Banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah. Itu ya Pak ya, cara-cara untuk bertobatnya dan bertobat. Selanjutnya, ya, satu lagi masih bisa. Ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi telah menyampaikan bahwa ikutilah Al-Quran dan Sunnahku. Al-Quran dan Sunnahku yang terutama adalah Quran. Ini saya mungkin mohon maaf ya kalau ada seorang ulama yang diwawancara mengatakan bahwa Al-Quran tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang, harus direvisi katanya. Jadi kedudukan sang ulama itu bagaimana, dan ini mempengaruhi ke umat itu jadi bingung gitu. Jadi meresahkan masyarakat, bisa jadi iman atau kepercayaan umat itu terhadap Al-Quran itu turun. Mungkin yang pertama kedudukan sang ulama itu dan pengaruhnya terhadap umat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya ini berkaitan dengan di Indonesia ini ada fenomena, Pak. Orang kalau pakai peci, kalau pakai sarungnya udah cakep, baca Al-Qurannya udah bagus, dia adalah seorang ustaz. Itu fenomena, Pak. Kalau di Arab, Pak, antum ngajar biologi juga namanya ustaz, Pak. Loh, kok bisa? Ustaz itu artinya adalah guru. Tapi di Indonesia demikian. Nah, makanya kemudian yang pertama adalah, ini penting Pak, Bapak itu kita semua kalau mencari ilmu itu harus tahu beliau siapa, gurunya bagaimana, apa kitab yang beliau pelajari. Ini penting, begitu ya. Pentingnya kita tahu sumbernya. Jangan sampai guru-guru kita ini hanya mendapatkan ilmu dari YouTube atau mendapatkan ilmu dari logika dia, gitu kan ya. Nah itu jangan sampai terjadi demikian. Itu pertama, itu cara mencari guru. Kemudian yang kedua, ada hadis yang menyebutkan salah satu tanda hari kiamat itu adalah banyaknya ustadz-ustadz yang berfatwa dengan fatwa yang sesat. Itu masalah satu tandanya. Jadi kalau sekarang banyak yang demikian yang terjadi, bukan ustadz ya, bahasa di hadisnya itu adalah adai, penyeru, gitu kan ya. Ya kalau itu emang mendekati hari kiamat, tergantung kita bagaimana menyaringnya. Kalau kemudian bagaimana beliau, bagaimana hukumnya, selama beliau masih menyatakan orang yang muslim, maka kita menghukumi dia sebagai orang yang muslim. Selesai Pak. Kan tinggal kita mau ngambil ilmu dari beliau atau tidak, gitu kan ya. Gitu kan ya. Tapi kalau masalah hukum beliau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang tahu hanya beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau beliau melakukan hal-hal yang itu sudah ada bukti jelasnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau orang yang melakukan seperti itu bisa keluar dari ajaran Islam, maka itu keluar dari ajaran Islam. Di dalam kitab-kitab para ulama itu ada satu kitab berjudul Nawaqidul Iman, hal-hal yang bisa merusak keimanan seseorang. Antum bisa baca itu, gitu ya. Jadi iman itu klasifikasi Pak. Kita boleh menyatakan dia itu keluar dari Islam, kita tidak boleh menyatakan tapi dia keluar dari Islam, atau bahkan dia tidak keluar dari Islam tapi hanya tersesat. Itu beda-beda kategorinya dalam kehidupan kita. Maka itulah pentingnya kita tidak boleh terlalu banyak menyesatkan orang. Karena menyesatkan orang aja itu ternyata itu ada kriterianya loh Pak.
ada ilmunya gitu kan ya. Enggak dikit-dikit salah, sesat, bukan gitu kan. Dan seperti itu gitu. Itu ada ilmunya gitu kan. Nah, ini harus banyak ngaji tadi. Gitu ya, Pak ya. Itu kalau berkaitan dengan bagaimana kita menanggapi hal tersebut. Ya tadi, cari guru yang benar. Cari guru yang mendalami ilmu. Kalau tafsir, dia adalah guru-guru yang mempelajari tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Bil Ma'sur, tafsir Bil Ra'i, dia mencari tafsir yang benar. Jangan tafsirnya orang-orang Syiah, gitu kan ya. Ada tafsir siapa? Ada, Pak, gitu. Tafsir At-Tustari itu salah satu contoh tafsir Syiah, gitu kan ya. Kalau dia adalah fikih, maka dia mendalami fikih yang benar, fikih ala madzahibil arba, ya kan? Afiqul Islami wa adillatu, itu fikih-fikih yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, gitu kan ya. Atau kitab-kitab fikih yang kita pelajari, ya, Matul Ghoyah wa Takrib, yang lain sebagainya lagi, ya kan? Fathul Mu'in, itu adalah azan yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita pelajari saja hal tersebut, gitu kan ya. Ulama-ulama yang mempelajari hal itu langsung dari gurunya, itu yang kemudian kita ambil ilmunya. Begitu ya, Pak ya? Itu cara kita untuk kemudian menjaga diri kita. Nah, mudah-mudahan, ya paling gampangnya ya dengan kita percaya aja di masjid ini kan ada DKM. DKM nggak mungkin dong ngasih guru kemudian yang salah-salah gitu kan. Dia sudah tahu latar belakangnya yang lain sebagainya lagi. Gampangnya seperti itu. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan membaca alhamdulillahalamin, dan juga membaca istighfar astagfirullahaladzim wa doa majlis subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.